Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan kelas A yang beranggotakan saya Muhammad Fahru Rizal NIM 932100819, Selfie Running Room NIM 932100919, Siti Mirna Nawi Muhafaf NIM 932101019, Nuriana NIM 932101119, dan Melia Widyastuti NIM 932103519 akan mempresentasikan dengan tema Pusat Sumber Belajar sebagai Media. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media dan sumber belajar. Media seringkali digunakan dalam konteks pendidikan. Diperkirakan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, namun masih sedikit sekali definisi yang disampaikan. Salah satunya, media diartikan sebagai sarana komunikasi, sumber informasi di antara suatu sumber dan si penerima, seperti televisi, video, diagram, bahan cetak, aplikasi, internet, dan sejenisnya. Sejarah singkat teknologi dalam media pembelajaran seperti di dalam makalah tersebut sudah ada dalam buku pengantar ilmu komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, maka media paling dominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga. Sumber belajar adalah semua sumber baik dari data orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Dalam buku yang berjudul Instructional Technologies, The Division and Dimension of the Film, membedakan 6 jenis sumber belajar digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pesan yang terkandung di dalam komunikasi. Yang kedua, orang yang menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah bahan atau program atau sebuah rencana dari apa yang disampaikan. Untuk yang ketiga adalah alat-alat yang digunakan. Alat berbentuk fisik seperti bisa juga HP, laptop, proyektor, atau apapun itu. Terus metode, langkah-langkah, jadi menggunakan cara-cara untuk menyampaikan informasi itu bagaimana. Terus latar atau setting atau lingkungan, situasi atau kondisi lingkungan belajar. Pengembangan sistem instruksional menurut peningkatan efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas pada pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian yang terpadu. Dengan demikian, fungsi pusat sumber belajar lebih luas lagi. Pengembangan sistem instruksional adalah suatu proses yang sistematis, yang terus-menerus, yang akan membantu pengajaran mengembangkan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan partisipasi aktif siswa di dalam proses belajar mengajar. Jadi pada intinya media ini sebenarnya untuk mempermudah proses pembelajaran.
di dalam kelas. Jadi menggunakan HP atau laptop atau proyektor itu sebenarnya mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, yang selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, karakteristik pusat sumber belajar sebagai media. Karakteristik atau ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan dan pengelompokannya. Karakteristik media ini akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, media teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak antara lain teks, grafik, foto, atau representasi fotografik. Karakteristik media hasil cetak yaitu yang pertama, teks dibaca secara linier, yang kedua menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif, yang ketiga ditampilkan secara statis atau diam, yang keempat pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan, yang kelima berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual, cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Penyajian pengajaran secara audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran, seperti mesin proyektor, film, tape recorder, proyektor visual yang lebar. Karakteristik tersebut yang pertama bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang, yang keempat merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak, yang kelima dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, dan berorientasi pada guru. Selanjutnya yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Karakteristik media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, yang pertama dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linier, yang kedua dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang, yang ketiga gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik, yang keempat prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini, yang kelima berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi, dan yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Teknologi gabungan adalah untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan komputer. Komputer yang memiliki kemampuan yang hebat, seperti jumlah random, akses memori yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi, ditambah dengan paralel alat-alat tambah, seperti video displayer, perangkat keras untuk bergabung dalam suatu jaringan dan sistem audio. Baik, untuk tema yang berikutnya yaitu tentang manfaat pusat sumber belajar sebagai media. Untuk yang pertama yaitu untuk memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar. Kemudian yang kedua yaitu melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat belajar. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran secara individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk mengembangkan sistem pembelajaran.
Kemudian yang kelima yaitu mendorong cara-cara belajar baru yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu ada pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pengajar mengenai perkembangan sistem pembelajaran dan pemanfaatan TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kemudian yang kedelapan yaitu ada menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran. Kemudian yang kesembilan yaitu ada memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Nah, untuk poin yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salvira Ningrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi pusat sumber belajar sebagai media. Ada 6 klasifikasi sumber belajar tersebut, yaitu yang pertama pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun informal, dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintahan dan non-pemerintahan, atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu orang. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Secara umum, orang dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Tugas utamanya adalah mengajar, memberikan bimbingan dan pelatihan, yaitu seperti guru. Kemudian kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya pedagang, politis, dan tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, modul, audio maupun film. Kemudian yang keempat yaitu ada alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras, yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu ada metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara lain demonstrasi, diskusi, atau ceramah. Kemudian yaitu yang keenam atau yang terakhir yaitu latar. Latar lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik yang berada di sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja direncanakan maupun yang secara khusus disiapkan, yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang termasuk latar atau setting ini ialah peraturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Dari uraian di atas dapat diklasifikasikan bahwa sumber belajar ada yang berbasis manusia, sumber belajar cekatan, sumber belajar visual, sumber belajar berbasis audiovisual, dan sumber belajar berbasis komputer. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Meilia Widyastuti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan subtema kekurangan dan kelebihan. Langsung saja, yang pada poin pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Yang kedua, dapat melayani akses pertukaran data dengan cepat antar pengguna. Yang ketiga, informasi dalam internet up to date. Yang keempat, hasil pencarian langsung terfokus pada sub pokok yang akan dipelajari atau dicari. Yang kelima, dapat diakses di banyak tempat karena banyaknya tempat-tempat penyediaan layanan internet. Lalu yang kedua, poin kedua ada kekurangan. Yang pertama yaitu sumber informasi relatif mahal. Yang kedua, tingkat kebenaran relatif rendah karena
sebagian besar adalah menurut pendapat pribadi atau artikel pribadi dan belum teruji. Yang ketiga, rawan terjadi penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak moral manusia. Yang keempat, dibutuhkan keterampilan khusus untuk bisa menggunakan internet karena tidak setiap orang dapat menggunakan internet. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.